billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang paling penting yang kita rasakan pada hari ini adalah nikmat yang masih diberi kesehatan oleh Allah dan umur yang panjang. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Sekarang banyak yang sakit, rumah sakit penuh, majelis ke majelis melihat orang sakit terus dari kemarin. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Jangan sepele dengan nikmat sehat, gitu. Diambil saja sedikit nikmat sehat kita, pengaruh nggak dengan ibadah, Ibu? Batuk aja berkurang nggak baca Qurannya? Berkurang. Sakit kepala berkurang nggak sholat sunnah, Ibu? Sudah berkurang. Alhamdulillah ya, kita sudah bahas kemarin bagaimana cara-cara mengobati penyakit yang pertama kali yang harus kita lakukan. Pas musim penyakit kita udah dapat materi ini. Jangan sampai ini tidak dipakai, Bibi yang dicinta Allah. Jangan sampai kita menganggap nikmat Allah itu hanya dari segi materi saja. Nah, itu jangan tuh, Bu. Padahal nikmat materi itu adalah nikmat terendah yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah lah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam terang-menerang yang kita rasakan pada hari ini. Oleh sebab itu jangan pernah lupa untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah fiqhiyahnya Rasulullah yang sudah kita kaji. Kayaknya sederhana, Bu, tapi kadang-kadang kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah fiqhiyahnya Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, akhwat, insya Allah pada hari ini sesuai dengan permintaan antuna semuanya, karena salah satu karakter wanita muslimah sejati itu adalah wanita yang bisa menjaga lisannya, ya kan, dan beradab. Oleh sebab itu insya Allah pada hari ini kita akan kaji konsep komunikasi di dalam Al-Quran, supaya ketika kita mendengarkan ini insya Allah yang nggak pakai konsep-konsep itu kita kembalikan kepada konsep. Begitu juga dengan saya pribadi, ibu-ibu yang dicinta Allah. Nah, karena kita tahu ya, yang paling banyak membuat hubungan sosial kita dengan orang itu bermasalah itu adalah akibat lisan kita. Betul, akhwat? Nah, oleh sebab itu kita kaji, kita tempatkan di mana lisan kita, bagaimana kita memposisikan orang sehingga ada konsep. Berarti kalau orang tidak mengamalkan konsep-konsep ini, inilah yang membuat lidahnya atau lisannya sering bermasalah. Baik ya. Yang pertama, akhwati fillah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berqaulan sadida. Qaulan sadida. Nah, ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Ini biasanya konsep-konsep komunikasi ini Ibu dia selalu bilang di Quran itu perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Cuman kalau kita baca tafsirnya lagi artinya luas. Nah,
Qaulan sadida. Catat Bu ya. Nah, coba baca artinya dulu Uni. Pakai mic nih, mic-nya nih. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Baik. Qaulan sadida, tutur kata yang benar. Berarti ini Bu, maksudnya kalau kita baca tafsir, qaulan sadida ini adalah penyampaian pesan, nah itu lisan kan? Penyampaian pesan dengan benar, ya, dan tepat dengan kondisi yang ada. Berarti apa Bu, qaulan sadida nih? Kalau ngomong tuh real, gitu loh. Apa namanya Bu? Sahih. Nah, kalau bahasa Arabnya gitu Bu ya. Bisa nggak kita jadi orang berqaulan sadida? Apa qaulan sadida itu Ustazah? Penyampaian pesan yang benar dan tepat dengan kondisi yang ada. Berarti qaulan sadida ini apa? Kalau ngomong tuh valid. Nah, itu bahasa kasarnya Bu. Real. Bisa jadi orang kayak gitu Bu. Perempuan kita nih Bunda. Raiko-nya itu tak sanggup. Garamnya tuh, mecinnya tuh. Nah, nih, kalau banyak di Sekofa ini tidak qaulan sadida, kalau nyampaikan berita tuh nggak real, suka tambah-tambah gitu. Kita pun kadang-kadang udah tahu kawan-kawan kita nih akhwat. Siapa yang ngomong? Uni Liza, ada biasa. Jadi kita kalau nggak nyampaikan pesan itu akhwat harus benar, tepat dengan kondisi yang ada. Jadi nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurang-kurangi. Inilah akibatnya di dalam perbestian tuh. Kalau banyak nggak qaulan sadida gitu, ini menyampaikan, yang disampaikan itu ya nggak 100% Bu, atau 120%. Kenapa Ibu ketawa? Iya kan? Ada dilebihkan, ya. Ada dikurang-kurangkan. Nah, itulah yang bahaya tuh di dalam pergaulan. Insya Allah, ya, konsep ini harus kita pakai di dalam pergaulan kita dengan saudara-saudara kita. Ini yang diserang ahli ilmu, ahli ibadah, apalagi orang yang sudah punya aura-aura yang kalimatnya itu akan didengar oleh orang. Suatu pengkhianatan besar ketika ibu berbicara padahal bicara ibu bohong, atau ditambah-tambah orang percaya dengan kata-kata kita. Na'udzubillah. Ya, tolong Ibu dipergunakan konsep ini. Ya, benar-benar yang dicinta Allah. Baik. Kemudian sudah paham qaulan sadida nih Bu? Yang kedua, ibu-ibu yang dicinta Allah, qaulan ma'rufa. Buka dulu, masih berada di surah An-Nisa tapi ayat ke-8. Ketemu artinya Bu? Sudah bacakan nih? Siapa yang bisa baca? Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Baik lagi kan? Tadi perkataan benar, ini perkataan yang baik. Tapi konsep qaulan ma'rufa itu Bu, sebenarnya bisa nggak sih kita ngomong baik, kemudian ramah, tidak kasar kepada orang yang stratanya di bawah kita. Makanya tadi karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ayatnya kan? Nah, berarti qaulan ma'rufa itu tertuju untuk diri kita
Bisa nggak kita berkataan yang baik, ya, ibu-ibu dicinta Allah, tidak kasar, ya, tidak menyinggung, tidak kotor, gitu, dengan orang yang stratanya di bawah kita, baik dari usia, baik dari strata sosial. Ini nomor 2 nih susah lulusnya nih akhwat. Saya mohon maaf. Susah nih. Gimana cara kita ngomong dengan orang yang di bawah kita? Orang miskin aja. Gitu. Tapi kalau orang kaya, kita kalau ketemu dengan orang kaya, maaf kata Bu, mungkin lidah kita lebih lunak dibandingkan gigi kita. Kalau ngomong depan pejabat, depan orang kaya, Rasulullah saja ditegur kok sama Allah di dalam surat Abasa kan. Abdullah bin Umi Maktum buta, Rasulullah nyuakin dengerin orang-orang pemuka Quraisy bahkan kan gitu kan. Nih, kita yang punya khadimat bisa nggak kalau ma'rufah dengan mereka? Kita yang punya adik yang kita selalu membantu dia dari segi sosial ekonomi, bisa nggak kaulan ma'rufah? Kita punya kakak ya stratanya di bawah kita, bisa nggak kita kaulan ma'rufah? Kita punya tetangga, susah ini akhwat. Sehingga ada kaulan ma'rufah, ya, berkata-kata baik, ya, ramah, tidak kasar sama orang yang stratanya di bawah kita. Belajar yuk kita dengan konsep ini. Nah, seharusnya mereka ini yang harus kita, kalau ma'rufah ini yang harus kita baik-baikkan Bu. Ya, disinilah kesempatan kita beramal soleh. Benar nggak sih? Kalau dengan orang kaya amal soleh kita cuma mungkin tabasam aja nyoh. Kalau dengan orang kaya tuh amal soleh kita tabasam, apa tabasam itu? Senyum. Kita kan nggak akan sodakoh sama dia, kan Bu? Tapi dengan orang miskin ini seharusnya kita tuh bersyukur dia yang mengantarkan kita beramal soleh. Ngomong aja mudah nih, prakteknya sulit. Ya. Kita sering nggak lulus tuh di kaulam ma'rufah. Udah Bu? Ini yang kedua nih. Ya. Yang ketiga akhwat, kebalikannya dari ma'rufah ini qaulan karima. Perkataan yang mulia, berharga, apa namanya tuh, sopan, bicara dengan tutur kata yang baik kepada orang yang stratanya di atas dan usianya di atas kita. Qaulan karima. Ini terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 23. Buka dulu Bu. Fakul lahuma ufu wa la tanharhuma. Tuh. Al-Isra ayat 23. Ketemu? Itu Bu sih. Orang tua yang tidak dalam pemeliharaanmu saja kita nggak boleh kasar loh. Yang di dalam pemeliharaan kita aja, maaf terbalik ya, kita nggak boleh kasar. Apalagi yang nggak dalam pemeliharaan kita. Coba nih baca artinya nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, baik juga kan namanya kan. Cuman berlakunya kalau kaulan karimah ini untuk orang yang lebih tua ya dari kita, ibu yang dicinta Allah. Khususnya ini orang tua kita. Nah, ini berat juga nih. Yang bilang nggak berat akhwat. Kita kalau dengan orang tua kita yang sudah pikun tuh kira-kira sulit nggak untuk kaulan karimah? Sulit kan Bu? Pendengarannya udah mulai. Habis itu udah mulai tulalit.
Udah mulai lupa. Nah, sulit nggak kira-kira Bu? Sulit nih. Dia kita kalau ada orang tua kita nggak dengar itu Bu, adabnya pun nggak boleh juga mekik-mekik ngomong mak gitu. Dekati beliau, dekati mak. Nauzubillah kalau ibu sampai berat, memang pakak amakku gitu. Istighfar itu. Nah ini yang harus kita jaga. Dan kita juga di Sakofah ini ibu-ibu berlaku kaulan karimah. Jangan sampai ibu bilang kita di sini sama semuanya. Gak bisa tuh kalau dari konsep. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua dibandingkan kita. Itu harus dipakai. Tetap yang lebih tua dari kita itu kita hormati. Tutur kata bahasa kita juga harus kita lihat. Jangan disamaratakan Bu. Jangan disamaratakan intonasi. Kemudian bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua dibandingkan kita. Insya Allah Bu. Ini terutama pengurus nih. Jangan marah ya. Nah, jangan disamaratakan dari tutur kata bahasa kita. Bagaimana kita berbicara dengan senior kita yang usianya lebih tua. Tetap kita merunduk. Kenapa gitu? Karena usia saudara-saudara kita yang sudah lebih tua itu kita harus husnuzon. Mereka ibadahnya lebih banyak dibandingkan kita. Dan lebih lama sudah beribadah dibandingkan kita. Itu cara positifnya Bu. Nah, sehingga kalau ngomong tuh tolong dijaga. Nah, karena ini banyak ibu di dalam komunitas yang mengeluh tentang hal ini. Ya Allah, apalagi kita ini di sini usianya itu bermacam-macam. Nah, jadi jangan sampai kita yang lebih muda ini kalau ngomong tuh kasar, yang lebih tua, kemudian bahasanya sama, itu nggak boleh ya. Akhwat ya, harus kita praktekkan mulai di majelis ini. Nah, mulai di majelis ini. Insya Allah ya. Nah, jadi kaulan karimah itu berlaku untuk lebih tua. Tetap dipanggil Kak, Bu. Karena ada Bu, ibu-ibu pengajian itu bestinya. Kami ini besti ya. Ada yang usia dari 80, 70, 60 tahun lahirnya. Walaupun kayak gitu, ya, tetap berlaku konsep komunikasi ini. Oke ya akhwat. Lanjut yang keberapa lagi? Yang keempat, konsep komunikasi di dalam Al-Quran adalah qaulan layyina. Qaulan layyinan kalau bahasa Arabnya ya. Itu terdapat di dalam surat Toha ayat 44. Layyina, lain itu lembut artinya. Layyin, lembut, mat lain. Nah, itulah dulu. Dari sini harga bismillah. Toha surat keberapa? Ayatnya 44, Bu. Suratnya surat kedua. Ada? Baca artinya nih. 44. Itu cerita tentang Fir'aun aja suruh lembut. Nabi Musa berdakwahnya ya. Maka berbicara kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ya. Jadi kita tuh kalau berbicara dengan orang, konsep komunikasi kita ini Bu harus layyinan. Semua kalangan. Layyinan itu apa? Lemah lembut, lunak. Nah ini saya sulit juga nih Bu. Nah, terus layyina tuh termasuk memanggil panggilan yang dia sukai. Atau layyina tuh. Nah, lembut,
lunak, dan panggilan sayangnya yang dia sukai. Lakop namanya dalam itu, Bu. Lakop. Nah, cuman lakopnya nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau banyak-banyak pun lakop nggak yakin juga kita. Ustazah yang manis, baik hati, dermawan, the best of the best, nago tuh loh. Loh iya cukup satu. Dan panggillah lakop itu, layinat itu ibu dengan lakop yang disukai oleh kawan-kawan kita. Makanya Rasulullah manggil Aisyah itu siapa? Humairah. Itu lakop namanya, Bu. Ya Humairah, kita jadi panggil suami kita sayang. Senangnya luar biasa. Masya Allah. Nah, tapi tidak boleh memanggil dia dengan mencaci fisiknya. Mentang-mentang badannya besar, gajah mana lo? Pesek, gitu kan? Nah, itu lakop yang nggak baik tuh. Lain ini sulit kali ya, termasuk saya nih Bunda. Ada orang yang memang dia pintar, tapi nggak boleh juga majas ya Bu. Nggak boleh juga dia kilawakol, berlebih-lebihan nggak boleh. Cuman ini harus kita tuh Bu, kita galakkan di dalam kehidupan kita. Bisa nggak sih kita ngomong itu lemah lembut dengan orang? Karena perlakuan orang kepada kita itu sesuai dengan tutur kata yang kita sampaikan kepada mereka. Benar nggak sih Bu? Nah, kalau kita lembut, orang pasti juga balasnya lembut. Bu, iya, gitu kan? Loh kok ketawa akhwat? Iya kan? Tapi saya ini nggak, saya belajar nih di lainnya nih, saya belajar. Lembut tuh bisa, tapi suara kecil tuh nggak bisa. Iya kan? Itu sulit nggak Bu, gitu kan? Nah, suaranya memang udah power gitu. Kesannya cemee jadinya. Karena kesannya Cemee jadinya kalau enggak, iya itu nih. Memang itu karakter, cuman kita harus bisa, walaupun suara kita besar itu, layinan itu tetap harus jadi catatan gitu loh nih. Ustazah begini-begini, ibu kenapa? Tetap besar suaranya sih. Coba tutur katanya kan saya, ibu kenapa? Kelahi lagi sama bapak, itulah Ustazah Fani, kenapa? Kan layinan tuh ada di situ meskipun suara saya besar. Paham nggak maksud saya Bu? Nah ini PR banget nih bagi orang yang punya suaranya besar. Cuman kita harus belajar, karena orang mengucapkan sesuatu itu kepada kita sesuai dengan perlakuan kita kepada mereka. Kalau ibu gas, kalau ngomong tuh ngegas, orang akan ngegas sama ibu. Kalau ibu kasar ngomongnya, orang pasti kasar dengan kita. Nah, jadi itu makanya betul juga kualitas lisan kita ini menentukan izah kita, izah harga diri kita ya di hadapan orang. Ya, ngomongnya lembut ya Bu ya. Yang paling sulit itu layyina, itu sama anak dan suami. Saya ketawa. Nah, sama anak ya Bu Mia. Kalau suami itu sekali aja. Kalau bulan baru lembut itu layyina. La haula wala quwata illa billah. Nggak lulus nih dengan orang-orang terdekat, nggak lulus nih layyina. Nah, dengan karakter pasangan hidup kita yang berbeda, untuk kita punya pasangan hidup dia layyina, kita belum, gitu kan Bu? Makanya saling melengkapi. Saya suaranya besar, abinya suaranya kecil. Waktu nikah aja udah diprotes kan, saya udah ceritain. Dek, saya cuma jaraknya 2 meter loh sama Dek. Kalau ngomong ya lembut, nah, yang pelan. Dek, iya Mas. Kalau orang Padang biasa aja kalau gitu Bu. Ya Mas, gitu kan. Saya diprotes ternyata. Nah itu ya. Jadi kami di rumah itu Bu, beda, anak-anak ngomong sama saya tuh beda dengan abinya. Kakak, iya Be. Nah saya dah gitu. Kak, iya Mi. Nah tuh. Iya kan Mami, gitu. Itu kita jangan nyalahin anak kita Bu. Siapa kita, begitulah anak kita. Nah astagfirullah. Bisa nggak sih nih kalau ngomong tuh pelan-pelan gitu? Kalau bangunin subuh tuh Syaidah, Fidah, astagfirullah, telinga abi ya Allah. Ya suami saya karena nggak setiap subuh dengan suara saya kayak gitu Bu, akhirnya dari kamar ada bel sekarang. Pet, itu sampai ke atas. Bangunin subuh supaya nggak dengar suara saya kayak Tarzan gitu. La haula wala quwata illa billah. Qaulan layyina. Nah, kasih gelar ya.
Jadi kalau kita nge-SMS kawan tuh nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu Ana Solihah, pasti bunga-bunga. Assalamualaikum ya Bu Erlin sayang, tapi nggak usah banyak-banyak lah kopnya. Layyina. Baik, sudah berapa Bu? 4. Yang kelima, qaulam maisura. Qaulam maisura. Yasir. Apa arti yasir? Allah mayasir wala tu'asir. Mudah. Berarti maisura ini apa? Kalau ngomong tuh jangan belit-belit. Oh, mudah dipahami orang. Nah, itu komunikasinya tuh Bu. Nah, ya. Kalau ngomong tuh menyenangkan. Ini maisura nih. Nggak usah pakai bahasa-bahasa yang berat. Ada kawan-kawan kita nggak bisa kalau maisura Bu. Setiap dia ngomong tuh kita selalu bertanya ulang. Jadi maksud lu apa? Nah, ini maisuranya masalah nih. Bukan kan Bu? Surah Al-Isra ayat 28 kalau nggak salah saya nih. Benar nggak nih? Itu pojok akhir nih. 28 ini manusia ciptakan sifat lemah. Al-Isra itu. Allahu Akbar nih. Saya sempat salah kemarin nyetaknya. Benar? Baca artinya tolong Bu Fit. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhan yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Jadi maisura di sini lemah lembut itu tadi Bu. Lemah lembut itu mudah, menyenangkan, ya, kemudian ya nggak susah untuk dipahami orang. Bisa nggak jadi orang-orang kayak gini? Ya, kalau mas ada orang yang dia suka belok-belok Bu, belok-belok. Ya Allah, intinya cie itu nyo gitu. Cuman dia belok-belok dulu sehingga gimana Bu Ana? Jadi saya sering juga ketemu ibu jamaah kayak gitu. Dia mau ceritakan kasusnya gitu. Dia belok-belok sehingga saya nggak bisa mendeteksi gitu. Sebenarnya apa nih Bu? Gitu. Gini lah Ustazah, sebenarnya itu kasus saya sih. Ya bilang aja lah kasusnya. Gitu. Saya bingung. Dan kalau misalnya mau konsultasi itu harus terbuka ya kan Bu. Jadi saya nggak bisa setengah-setengah. Ibu Maisuro, ceritakan yang sesungguhnya. Nah, buat saya paham. Jadi jangan sampai kawan-kawan tuh sampai bertanya kita, ngerti nggak sih maksudnya tadi tuh gimana? Nah, saya nggak ngerti juga. Saya sebagai seorang guru pun juga seperti itu. Kalau Maisuro saya itu masalah, pasti ibu nggak paham. Makanya Ustadz itu berusaha Ibu. Ya, saya pribadi berusaha nih. Namanya kita manusia. Judul itu nyambung dengan isi, gitu loh. Itu Maisuro. Nah, gimana? Uni, gimana? Ada orang tajuknya ini nih. Kita mau menceritakan masalah sakofah. Judulnya itu, Bu, kita rapat ya. Ada yang mau kita bicara. Tapi di dalam itu kita nggak ngomongin sakofah gitu loh. Nah, makanya saya tuh berusaha kalau ngaji itu Bu, kalau tausiah itu pakai poin. Ibu-ibu tuh kan paling suka kalau poin tuh. 1, 2, 3, 4 itu supaya Maisuro. Nah, gimana Bu Mi? Nulisnya aja yang enak kan? Dengan yang pertama begini ya Bu, yang kedua begini, ketiga. Jadi ketika kita pulang itu tuh kalau kita pakai poin itu jadi Maisuro sehingga Ibu mudah mencerna apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi saya tuh nggak segan tuh Bu. Kalau misalnya Ibu ada komunitas yang minta, Zah, judul kita ini ya, kan dikemas tuh bahasanya kan, dikemas biar buat orang menarik. Saya aja nggak paham judulnya. Terus saya tanya tuh sama pengurusnya, ini maksudnya apa Bu? Kita berbicara masalah hak dan kewajiban suami istri. Oh itu aja lah bilang judulnya. Tapi kan dikemas ya, buat orang apa namanya tuh menarik. Nah, gitu. Padahal isinya itu. Nah itu ya, Ibu Minasya Allah. Jadi kalau jadi orang tuh Maisuro, nggak usah berbelit-belit, mudah. Kalau ngomong tuh menyenangkan. Oke. 5 ya. Ya, sampai 5 baru. Oke. Yang ke-6.
qaulan tsaqila, qaulan tsaqila. Dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kan sanulqi alaika qaulan tsaqila. Berarti ayat berapa tuh? 5 ya? Ya, oke. Sakil itu kan artinya berat. Al-Muzammil, Bu, surat Al-Muzammil ayat 5. Oke. Oke. Sakil itu artinya berat. Tapi apa maksud komunikasi sakila ini? Penyampaiannya berbobot dan penuh makna. Jadi kalau kita ngomong tuh sesuatu tuh bisa nggak ngomong itu berbobot, penuh makna. Ada orang ibu ngomong setengah jam, nggak ada yang berbobot, gitu misalnya, Bu. Apa yang bisa diambil dari setengah jam dia ngomong ya? Tapi ada orang ngomong 10 menit, daging semua. Paham nggak bahasanya, Bu? Nah, ini kalau 3 poin di bawah ini, tidak semua orang punya konsep ini. Paham bahasa saya, Bu? Tapi 1, 2, 3, 4, 5, semua kita wajib punya konsep itu. 6, 7, 8 ini bonus. Tidak semua kita memiliki konsep ini. Paham bahasa saya, Bu? Jadi kaulan sakila mungkin ini terkhusus bagi orang-orang yang ada di publik. Bisa nggak kalau dia ngomong tuh, ya, penyampaian pesannya itu berbobot, penuh makna. Mungkin di debat-debat politik ini, Bu, ibu nonton nggak debat-debatnya tuh? Tahu lah ibu mana yang sakil, mana yang nggak sakil tuh. Yang sakil yang mana, ya, yang ringan yang mana. Nah, itu maksudnya, Bunda. Nah, kadang gitu. Makanya ibu kalau dalam pengajian itu, Bu, ini kalau di Sakofah ini sudah luar biasa nih orang-orang penuntut ilmu yang sudah memang istiqomah. Itu saya udah sering kalau misalnya ngisi pengajian itu nanti ngisi ini ngisi tabligh akbar nanti nih. Sudah dibilang, Zah kalau bisa lucu-lucu dikit ya, Zah. Lucu-lucu dikit gitu. Apa yang mau saya lucu kan ya? Nah, padahal kita mau nyampaikan sakila kayak gitu ya. Nah, cuman kan ustadz Bu guru itu kan dia punya face masing-masing, Bu. Nah, ada dia lucu tapi berbobot, itu pasti ada. Ada yang datar aja cuma nyampe, ya kan, Bu. Ada orang yang menggebu-gebu tapi nggak nyampe. Nah, itu polisi sendiri, Bu. Habislah kami guru ini dinilai-nilai oleh jemaah. Karena nggak bisa kita pungkiri, akhwat. Jadi kaulan tsaqila itu, ya, tsaqil, Jadi kalau kita kata sambutan, Bu Novi ketua kata sambutan, misalnya siapa Bu Enda mau kata sambutan, udahlah nggak usah berbelit-belit, sedikit padat, nah, kan gitu, Bu. Tsaqil. Oke. Yang ke-7, qaulan baligha. Baligha. Anisa 63. Coba lihat nih. Baligha dengan ghain, Bu. Tablik. Dari sini asalnya. Namanya tablik, membekas kepada orang. Makanya konsep tablik akbar. Nah, coba, Bu. Pasti judul tablik akbar tuh nggak pernah berat, itu aja taruh. Nah, gitu. Cuman dia penguatan menyampaikan pesan. Sholat gitu kan. Nah. Jadi ibu kalau di tablik itu, Ibu, biasanya kita nggak mencari ilmu. Karena di tablik itu biasanya materi-materinya itu Ibu udah tahu. Cuman menyampaikan pesan yang berbobot, dalam arti kata apa? Penguatan-penguatan untuk mengingat-ingat, mengunci-ngunci, itu berada di tablik namanya. Makanya metode dakwahnya Rasulullah ada namanya halaqah, ada namanya ta'lim. Ini ta'lim nih.
Kalau ibu mau cari ilmu itu memang di taklim. Nah. Kemudian tablik. Kalau taklim ini kayak gini, menyampaikan ilmu tuh ya, menambah ilmu ibu tuh berada di taklim. Kalau tablik namanya sudah tablik, semua orang tuh ramai itu menyampaikan pesan yang bermakna. Nah. Kalau halakoh, apalagi bu? Lebih kecil dari taklim, cuman habitnya hebat halakoh nih. Kalau taklim nih kayak gini nih kan, mendapatkan ilmu. Kalau halakoh itu Rasulullah bersama sahabat-sahabat ring satu misalnya ya. Apa namanya itu, Abu Bakar, Umar gitu kan. Nah di situ tuh outputnya apa namanya, tarbiyah zatiyahnya dapat di halakoh tuh bu. Nah, gitu ya. Kalau taklim ini saya mentransfer ilmu ibu. Nah, ibu dapatkan ilmu itu di taklim. Jadi kalau ibu tanya, Ustazah suka ngisi yang mana? Saya tuh kalau tablik tuh stres bu, dan tidak bisa mengharap banyak. Tablik tuh orang dengar aja nyok, masuk kanan, enggak juga sih, cuman hanya sekian persen. Tapi kalau saya tuh paling suka tuh taklimnya. Halakoh saya suka juga. Halakoh tuh tinggal gini-gini aja, sosok. Jadi tuh. Tapi kalau taklim ini kita mentransferkan ilmu-ilmu tuh di taklim. Nah, ya kalau ngisi tablik tuh saya udah stres. Kalau taklim itu saya enjoy, menikmati. Karena mengajak, kalau taklim itu kan kapasitasnya nggak pernah banyak bu. Kayak gini full kan, ada tuh. Kalau tablik itu kan dia ratus-ratusan. Nah, itu perjuangan. Nah, jadi kaulam baligh. Yang terakhir namanya ahsanu qaula. Ahsanu qaula. Dalam surat Al-Fusilat, ayat 33. Ahsanu, ahsan. Perkataan yang pilihan nih, perkataan pilihan namanya. Ahsanu qaula. Hasan, ihsan, ahsanu qaula. Menyampaikan perkataan pilihan. Nah, ini bukan nggak semua kita juga yang bisa bu, tapi kita bisa. Nih, ahsanu qaula itu bu, perkataan yang menjadi pilihan. Contoh, ibu ngomong sesuatu sama anak ibu, sampai dia besar dia ingat, kata mama aku dulu, woy. Tuh ahsanu qaula. Ahsanu qaula. Atau kita petik, Soekarno berkata, berikan aku tujuh pemuda akan kuguncang dunia. Ah, itu tuh. Yang kayak gitu tuh ahsanu qaula namanya. Apa namanya tuh bu? Ya sudahlah, perkataan, menyampaikan perkataan pilihan. Jadi kayak ibu sekian banyak buku kan, ibu baca halamannya, ada kata-kata yang betul-betul yang ibu ingat. Nah, itulah ahsanu qaula. Kita baca buku Buya Hamka. Nah, gitu kan bu. Ada kan di buku tuh ada kan? Dia kasih note gitu kan. Buya Hamka berkata, di tepinya. Nah, itu yang ahsanu qaula. Perkataan itu diingat, menjadi pilihan untuk sampai kapanpun, berbekas dia. Kata mama aku dulu, woy. Gini loh. Nah, itu menjadi ahsanu qaula. Menyampaikan perkataan pilihan. Nah, itu ahsanu qaula tuh. Mana yang paling berbekas? Nah, di dalam diri kita, dari sekian banyak perkataan itu katanya, catatan kakinya gitu. Atau tanda apa sih itu? Ada buku. Nah, yang ditebal. Nah, mana yang paling ibu ingat, itulah yang dikatakan ahsanu qaula. Baik, masih ada waktu sedikit. Kita mau introspeksi diri, muhasabah diri dengan 5 poin ini dulu bu. Qaulan sadidah, ma'rufa, karimah, layyina, maisura.
Itu kan? 5 ini yang wajib konsep yang harus kita punya, setiap orang pasti punya ini. Cuman yang 5, 6, 7, 8 itu bonus. Nah, maka tolong ibu kalkulasikan diri ibu masing-masing, konsep mana yang paling sulit di antara 5 ini yang ibu amalkan. Saya nggak minta yang mudahnya, yang sulitnya. Kasih mic-nya, Bu. Ah, Yang paling sulit untuk diamalkan dalam konsep saya minta 2 ya, saya minta 2. Yang pertama itu kaulan syadidah. Dengan saya, kaulan sadida. Bukan kalau syah jadi sangat dia. Nah, satu lagi, kaulan sadida. Pakai bahasa Arab jawabnya, Bu ya, biar ibu nanti terpatri. Kaulan sadida sama Kaulan layyina. kaulan layyina. Bu Enang lembut kok orangnya. Nah, lanjut ini. Dia sampai nomor berapa ya? 5 nih. Semuanya memang sulit ini, Bu. Cuman kan saya bilang minta presentasi yang sulit. Apa nih? Layyina, satu lagi. Saya minta 2 nih. Saya yakin ibu nggak itu, Bu, sikit-sikitnya kita tuh kurangnya. Cuman kita harus berani. Yang mana yang apa, Bu? Karimah. Kenapa Uni? Uni orang tua masih ada? Bulan Rasulullah. Nah, habis bikin bulan. Terus? Oh gitu ya. Kalau main surat agak sulit ya Kak. Kadang-kadang gimana? Apa ya? Gimana ya? Gitu ya. Terus? Kaulan sadida. Kaulan sadida. Oke. Kaulan layyina sama kaulan maisura. Kaulan layyina, kaulan maisura. Oke, lanjut. Kaulan sadida sama kaulan maisura. Kaulan sadida, kaulan maisura. Kita tuh banyak-banyak gimana gitu dengan besti itu kan. Banyak putar-putar, maksudnya cie itu dong gitu kan. Tapi diputar-putar dulu. Gitu Bu Nuzul. Kemudian Kaulan ma'rufah sama kaulan layyina. kaulan ma'rufah ini yang masing-masing punya orang tua nih Bu ya, agak sulit ya. Layyina. Oke, lanjut. Kaulan makruha dengan kaulan maisura. Oke, ma'rufah maisura. Oke. Kaulan karimah sama kaulan layyina. Kaulan karima sama layyina. Karima ibu nggak ada siapa-siapa lagi kan? Mama udah nggak ada. Oh, tuh. Terus Kaulan sadida, kaulan makruha. kaulan sadida sama kaulan ma'rufah. Umumnya tuh ya. Kaulan sadida sama kaulan layyina. Kaulan sadida, kaulan layyina. Oke, lanjut. Kaulan sadida sama kaulan karimah. Kaulan karima, kaulan sadida. Oke. Kaulan layyina dengan kaulan maisura. Layyina dan maisura. Kaulan makruha sama kaulan layyina. Ma'rufah, layyina. Kaulan layyina, kaulan maisura. Layyina dan maisura. Kaulan karimah dan kaulan maisura. Layyina, maisura. Maisura ini kok tadi banyak kali, Bu? Nih, kalau saya nih kayaknya 3 ya. 2 aja mana? Yang tertib persentase ya, Bu. Ya. Karena saya punya orang tua yang lagi stroke. Masya Allah. Responnya kadang saya kadang saya puji dengan ketidaksabaran gitu. Kadang saya angkat tangan, beliau diam. Apalagi kalau kondisi saya tuh yang jalannya belum datang, saya mau buru kerja. Aduh mas, Pak. Aduh gitu lah. Makanya saya bilang di sini ada 3. Masya Allah. Karimah ya. Karimah sama lainnya. Oke, Masya Allah. Kalau saya kaulan masrufah dan kaulan lain. Ma'rufah dan layyina. Oke. Apa pakai bahasa Arab biar ibu familiar? Ya maknanya ibu udah tahu kan?
kaulan ma'rufah dan kaulan layyina. Layyina dan ma'rufah ya Bu Fer. Kaulan Iya, enggak apa-apa, Bu Yus. sadida dengan kaulan layyina. Sadida dan layyina. Kaulan ma'rufah dengan kaulan layyina. Ma'rufah dan layyina. Iya, Bu Yus. Orang-orang publik kayak gitu, Bu. Terus, Bon. Kaulan ma'rufah, kaulan layyina. Ma'rufah layyina. Oke. Ini sebenarnya 5-5 ya. Iya, Bu San. Maka kita minta 2 persentase yang tertinggi saja, Bu. Kalau untuk yang dipilih kaulan kalimah, buat juga sudah mulai lupa. Iya, kita sulit ya, Bu ya. Itu tadi sama kayak Bu Ana bilang tadi, Bu ya. Dengan kita tahu konsep ini mungkin bisa direm kan gitu lagi kan, Bu San. Oke. Kaulan maisura. Maisuro, oke. Ibu gak usah takut-takut, Bu. Pede aja ngomongnya. Sama kitanya. Kaulan ma'rufah sama kaulan layyina. Ma'rufah dan layyina. Ini suara-suara besar nih sama nih. Saya juga kena di layyina, Bu Rat. Kaulan layyina sama kaulan maisura. Layyina, maisuro. Langsung belakang, Bu. Iya nih, gimana nih, Bu ya? Iya, sama, Bu. Gurunya pun layyina kena, Bu. Kalau saya kaulan ma'rufah Ma'rufah, sama kaulan layyina. layyina. Oke, Bu, lanjut. Kaulan karimah dan kaulan layyina. Masya Allah, karimah, layyina. Ini masih banyak orang tua ya, Bu ya? Kak Nora? Kaulan maisura dan kaulan layyina. Maisuro dan layyina. 3 tuh tadi paling banyak, Bu. Ya. Kaulan karimah dan kaulan maisura. Karimah dan maisuro. Karimah dan kaulan layyina. Layyina dan apa, Bu dia? Karimah. Karimah. Oh, ini yang ada ibunya bersama kita ya, Bunda ya. Sabar ya, Bun ya. Ikhlas, semangat. Bude. Kaulan ma'rifah dan kaulan layyina. Ma'rufah dan layyina. Bude orangnya ya enggak gitu ya, Dek. Lanjut. Bagus. Kaulan sadida dan kaulan layyina. Sadida dan layyina. Oke. Suara besar sedikit. Sama kita, Bu Agus. Udah sih. Kaulan sadida dengan kaulan karimah. Sadida dan karimah. Kaulan karimah dan kaulan layyina. Karimah dan layyina. Karimah saudara. Bu Wit. 2 saja yang paling terberat, Bu Wit. Semuanya. Iya, semuanya memang, Bu Yo. Saya juga semuanya. Kaulan ma'rufah dan kaulan karimah. Ma'rufan dan karimah. Teteh. Kaulan layyina dan maisura. Layyina dan maisuro. Gimana ya ngomong biar valid tuh ya. Karena kita menjaga hati orang, Bu, sehingga kita nggak valid tuh. Terus Kaulan sadida dan kaulan maisura. sadida maisuro. Kaulan ma'rufah, kaulan layyina. Ma'rufah maisuro. Oke, lanjut. Bude? Kasih gelar ke anak gimana aja? Hah? Kasih gelar ke anak. Layyina. Kena tuh. Dia memang yang terasa ini orang-orang terdekat kita. Terdekat kita tuh suami yang sama kita bekerja, bestie. Ah, itu yang paling terasa tuh. Kasih gelar kayak guyon. Kalau gelarnya baik kan memang disuruh tadi. Kalau misalnya anak butek, Ditukar dengan panggilan yang baik ya, Bude ya. Oke, lanjut. kaulan maisura. Layyina maisura. Oke, lanjut. Bude telat tadi ya. Nggak apa-apa, Bude. Maisura. Oke, lanjut. Bulan. Kaulan karimah
sama kaulan layyina. Karima layyina, masih punya orang tua ya Bu ya, menembang kata-kata Masya Allah yang dalam pemeliharaan kita. Oke Bu Novi. Ini masih sebenarnya Sama Bu. kaulan ma'rufah, Ma'rufah. kaulan layyina. Ma'rufa layyina. Kaulan ma'rufah dengan maisyurah. Ma'rufa dan maisura. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, jazakillah khairan, ibu bani cinta Allah. Menyebutkan ini tuh tadi itu Bu, pasti kita perjuangan Bu. Karena syaitan tuh nggak suka. Perasaan aku nih sama orang tua masih baik kok. Ketika menyebut karima itu agak sedikit berat tadi tuh. Ya, kaulah ma'rufa juga sama khadimat aku baik kok. Sulit mengakuinya tuh Bu, tapi alhamdulillah Ibu bisa mengakui dengan baik. Itulah gunanya kita belajar sama-sama dengan konsep ini sehingga ada di dalam hati kita, sehingga kita itu berbicara tidak baik langsung ingin konsep ini. Karena jelas di dalam Al-Quran. Sama berjuang Ibu, kita manusia biasa dan kita bukan malaikat, tapi dengan kita belajar konsep ini, sama-sama kita di Sakofa ini saling menjaga ucapan kita dan tutur kata kita berbicara dengan orang. Alhamdulillah, wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.